Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Adwan di pertemuan kemarin, pertemuan ke-21 ya. Di pertemuan ke-21 kita sudah membahas yang namanya list. Jadi sekarang kita mulai mencoba ya, mencoba membuat maksudnya bukan sesuatu, mencoba membuat eh, apa namanya, membuat suatu tampilan dari yang telah kita pelajari, ya kan, dari HTML dan CSS yang telah kita pelajari. Nah, di sini targetnya, di pertemuan ini kita targetnya ada menu di bagian sebelah kiri, terus ada header atau kepala kop, kalau di Word itu kop surat gitu ya, kepala kop gitu kan, header di samping list ini. Nah, nanti kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya mungkin kita adain di bagian di bawah kop ini, berarti ada isinya gitu kan. Jadi kan biasanya susunannya itu adalah yaitu bahasa itu setbar di sebelah kiri gitu kan bahasanya. Kalau bahasa amburadulnya gitu, jadi sisi kiri gitu. Terus yang sama sisi atas gitu. Tapi kalau bahasa yang sering digunakan sama teman-teman programmer itu sidebar dan header gitu kan, atau top bar. Oke, kita mulai ya. Jadi kita buka dulu si source-nya. Source kita nih kemarin 21. Kita ganti dulu ke 22. Udah ya. Lalu ini kan masih alhamdulillah. Nah, ini kan masih seperti ini. Kita pengen dia itu listnya full ya sampai bawah sini ya. Jadi gimana pertama-tama kita di sini aja dulu, kita coba dulu. Kita bikin height-nya di sini menjadi 100%. Kita refresh maka sudah jadi ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman kalau Bang kok pakai persen nggak mau pakai PX, bisa aja kalau teman-teman mau pakai PX. Cuma dia nanti mengukurnya agak agak ribet juga gitu kan. Ini mau dikasih spasi. Nah, ukurnya agak ribet tuh. Ini jadi kira-kira berapa ya gitu kan. 700 PX kali ya dia ya. Wah, malah kelebihan tuh. Jadi supaya nggak rumit dan nggak ribet, teman-teman tulis aja di sini height-nya 100%. Tapi kalau teman-teman masih mau pakai PX ya terserah, nggak apa-apa juga, nggak ngaruh apa-apa gitu. Oke, ini sudah jadi bagian setbar. Kira-kira kita mau nambahin apa? Oh iya, biasanya kan di sini ada yang namanya judul. Berarti kita tambahin aja di dalam sini yang namanya H3. Kalau mau pakai H5 juga boleh. Di sini saya pakai H3 aja. Lalu saya kasih namanya CSS 22 atau teman-teman pengen kasih judul yang lain bebas ya. Nah, ini sudah ada di sini. Terus saya pengen kasih warna pada H3-nya itu putih. Terus saya kasih posisinya itu di tengah. Coba kita save. Nah, ini jadi seperti ini ya. Sudah jadi sebuah judul.
Tapi ini terlihat dia terlalu mepet sama bagian top atas, berarti kita mau kasih margin. Ini paddingnya kita kasih 20 dulu. Kita pengen tahu dia semana. Oke, segini udah cukup terlihat bagus ya. Nah, ini kita kasih 10 aja kali ya. 10. Cukup apa terlalu kita kasih 5. Nah, segini udah cukup. Terus ini kita pengen si width-nya kita besarin dikit biar nggak terlalu ramping gitu kan. Terlalu ramping juga nggak enak juga dilihat. Nah, kita kasih 210, coba terlalu besar ya. Enggak, kayaknya nggak terlalu besar ya, cukup ya segini ya. Oke, terus kita pengen tulisan si list ini dia agak berada ke tengah gitu kan. Berarti coba kalau misalnya kita langsung taruh ini kan dia LI ya, berarti kita taruh di sini. Coba kita tulis text align. Ini sebenarnya nanti dia akan rata tengah semua, tapi jadi berantakan. Nah, tuh. Tapi kalau teman-teman suka bentuknya seperti ini, silakan. Kalau saya kurang suka ya bentuknya seperti ini. Jadi saya mau si H, L, B, T ini dia sejajar gitu kan. Lalu dengan cara apa? Teman-teman hapus dulu. Terus kita coba refresh dulu ya. Jadi kan kayak gini. Nah, ini agak digeser ke kanan gitu. Nganan dikit gitu kan. Nganan. Oke. Nah, terus berarti kita di sini kita tulis yang namanya margin left. Kita kasih 20 px dulu, kita mau lihat dia gesernya semana. Oke, kurang geser lagi, berarti kita kasih sekitar 40. Maka dia akan geser. Oke, ini kurang ke tengah lagi ya, kita kasih 50. Oke, nah ini udah jadi kayak gini. Tapi emang agak kurang enak dilihat sih, ya kan? Karena ininya terlalu besar nih. Kalau misalnya kita kecilin lagi, kita kasih 150 aja mungkin. Kita refresh. Nah, ini udah. Terus kita kasih di sini berarti cukup 20 dulu. Ini agak enak lihat ya karena dia tuh nggak terlalu apa sih namanya? Nggak terlalu gede gitu. Tapi ini ada masalah nih. Si hovernya ini dia nggak menyelimuti sampai sini. Kalau kita lihat text align itu kan dia sampai sini kan ya. Berarti kita nggak bisa naruh margin di sini teman-teman. Karena secara otomatis ya kan si LI ini dia geser gitu. Otomatis kan si hover yang di hover itu adalah si LI gitu kan. Nah, berarti kita mau margin apa? Berarti yang kita margin adalah tag A. Nah, kebetulan ini adalah li, berarti kita buat lagi di sini gini. Berarti di sini kita buat coba ya. Kita coba kita buat baru aja ya. Di dalam tag A ini kita buat sebuah paragraf seperti ini. Semuanya ya kita tulis. Jadi sebenarnya teman-teman sama paragraf bisa misalnya mau diganti di sini bang turunin aja I terus turunin A-nya bisa. Tapi di sini saya pengen menggunakan paragraf ya
Coba kita save dulu. Nah, dia jadi agak renggang-renggang seperti ini nih, teman-teman. Oke ya. Nah, terus ini kita mau ke kiriin. Nah, kita berarti di sini saya kasih P, lalu saya bikin marginnya 20 dulu. Nah, jadinya seperti ini. Oke ya, teman-teman. Ini sudah berjarak dan sudah ini kayaknya CSS-nya ini harus dibesarin karena cukup ngebanting, berarti kita kasih H2 atau H1 mungkin. H2 ini jangan lupa diganti jadi H2, kita save, terus kita refresh. Nah, jadi gini. Mungkin H1 kali ya, biar kelihatan lebih besar lagi. Versi H1, ini jangan lupa diganti H1, kita save. Lalu kita refresh, nah maka jadi agak enak dilihat ya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat sidebar. Lalu kita akan membuat top bar ya, atau header. Nah, gimana caranya? Berarti di sini ada yang namanya UL. Ini kan kita UL nih. Sebenarnya kita harus bungkus dengan tag div gitu kan. Tapi sebenarnya tanpa dibungkus, kita coba aja. Maaf, UL di atas. Ini langsung aja di sini. Kita kasih sebuah, atau kita nggak usah main dulu. Kita buat dulu aja di bawah. Lalu kita kasih sebuah div dulu. Di mana div ini kita kasih kelasnya itu adalah sisi atas ini ya. Nah, kita buat lagi CSS-nya. Sini sisi atas. Kita mau buat width-nya berapa width-nya? 80%. Kita buat 300 px dulu aja ya. Kita mau lihat terus background-nya kita kasih apa kalau biru ya? Dia biru hijau nggak masuk. Biru sama putih nggak kelihatan. Biru sama hitam sama grey mungkin ya, sama abu-abu. Coba kita kasih height-nya sebesar 50 px dulu. Kita refresh. Dia jadi di bawah ya. Nah, ini kan nyambung juga ya, ternyata grey sama biru bagus ya. Nah, ini kan di bawah nih. Nah, kita pengen si header ini masuk ke dalam sini. Di pinggirnya si sidebar yang kita buat. Gimana caranya? Teman-teman sebelumnya pernah belajar yang namanya float. Kita bikin float love. Nah, coba kita refresh. Sudah ya, sudah ada di bagian kiri. Nah, ini berarti bentar, si CSS-nya ini kita tambahin lagi. Height-nya ini berapa ya? Tadi kayaknya kurang besar deh. Coba kita cek dulu. Nah, ini sudah cukup kayaknya segini ya. 80 px, tapi dia belum mentok ke sini nih. Tuh kan? Oke. Berarti kita buat width-nya, kalau kita buat 100% otomatis maka lebih nih. Kita buat 100%. Nah, pas ya berarti ya. 100% oke. Nah, ini berarti kita butuh apa lagi nih? Udah ya, berarti cukup ya. Apa kurang gede nih? Enggak, kayaknya sih udah cocok. Atau kurang gede lah ya. Sekitar 100 px itu kayaknya cukup. Nah, ya kayak gini aja. Oke. Di sini kita sudah mempunyai sebuah
header. Tapi kan ada pertanyaan, Bang, kok yang sisi atasnya belum dikasih float, tapi dia udah bisa ke kiri gitu kan. Coba tambahin lagi gitu. Nah, dia malah ke bawah gitu kan. Kenapa dia ke bawah? Tahu nggak teman-teman kenapa dia ke bawah? Karena di sini kita kasih dia 100%. Jadi sebenarnya itu tadi itu kalau nggak kita kasih dia bug aja sih. Ada kalanya dia nggak berhasil, ada kalanya dia berhasil seperti ini. Nah, kenapa kalau kita kasih ini sengaja saya contohin ya, biar teman-teman memakai cara yang aman dan nyaman gitu ya. Jangan pakai ini takutnya nanti di browser-browser lain itu dia nggak bisa gitu. Ini kebetulan aja tanpa love itu dia udah di atas. Nah kalau dikasih love juga, foot love juga yang sisi atas ini yang aktif ini, maka dia akan menjadi seperti footer nih bagian bawah. Nah, jadi kita di sini karena kasih itu dia yang benar seperti ini ya, kasih lagi foot left ya. Atau mau right boleh. Nah, terus di sini oh iya saya mau kasih tahu dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman buat banyak foot, nanti di sini teman-teman buat gini di supaya terus di style teman-teman kasih clear foot. Kenapa begini? Karena biar yang sesudahnya itu tidak terganggu dengan yang namanya si floatnya ini. Jadi sesuai tag ini dia nggak akan nyangkut sebuah float ini. Mau dikasih contoh baik. Nah ini kita ganti dulu jangan 100%, kita coba dulu sekitar 70% dulu. Karena kita nggak tahu ini berapa persen atau 70% segini ya. Oke. Nah ini kalau misalnya ini kan udah nih dia di pinggir ya kan. Tadi karena dia penuh 100% nih, nggak muat, jadi dia otomatis ke bawah gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua, ini kan kita sudah buat ini, tadi saya mau contohin si clear mode-nya ini, ya kan. Nah, kita ini dulu, anggap berarti kita clear setelah UL, tag UL gitu kan. Jadi habis ini yang di tag yang headernya itu di sini. Nah, kalau kita clear buat apa yang terjadi, nah, dia akan ke bawah. Jadi dia nggak baca bahwa apa si tag ini gitu floatnya itu cukup sampai di sini. Jadi dia tidak berpengaruh ke teks berikutnya. Nah ini sebenarnya perlu enggak sih, tapi saya yakin teman-teman nanti pasti butuh ini. Nah, ini saya taruh sini aja ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini, aduh bang, ini kita harus pasin dong gitu, nggak bisa pakai 100%. Nah jadi di sini nih, karena kita punya dua sisi yang berbagi gitu kan. Sisi atas dengan si sidebar-nya itu berbagi dengan dekat tulisnya ini. Nah, maka si UL ini jangan kita kasih width-nya 150 px. Tapi kita kasih width-nya mungkin kita coba sebesar 10% dulu. Kita pengen tahu lebar semana. Nah, dia kecil ya, terlalu kecil. Berarti kita kasih 20%. 20%, maka lebar, wow, terlalu besar. Kita kasih 15%. Coba pengen tahu berapa. Oke, udah segini. Berarti nanti si sisi atasnya sisanya berarti 100 diambil 15 berarti 85%. Nah, kita refresh maka dia turun ke bawah. Kenapa nih? Berarti dia itu masih terlalu ke maksudnya pas banget nih gitu kan. Jadi ada jeda dikit mungkin berapa pik 0, dia tetap jatuh ke bawah kan. Berarti nggak muat. Nah, gimana kita kasih 84 dulu. Nah, pas kan? Oke, masuk. Kalau misalnya Bang ini masih ada sih sisa. Bisa teman-teman tinggal kasih aja 0,8 gitu. Apakah dia ke bawah? Dia ke bawah masih nggak mau 0,8. Berarti kita kasih 0,5. Masih nggak mau kita kasih 0,2. Masih nggak mau juga kita kasih 0,1. Perhatikan dia kan tadi. Nah, dia mau kan. Jadi agak mepet sama sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Oke, seperti itu. Jadi tinggal dipas-pasin aja ya.
Kalau kita kecilin tuh, dia penuh gitu kan. Kalau kita besarin dia ya seperti ini tetap penuh, tergantung ininya ya. Nah ini kita bikin 100%. Nah ini kita sudah jadi di header. Kayaknya waktunya ini terlalu banyak ya. Kalau digini nih orang nggak ada yang mau gede kayak gini ya. Nanti ini ada yang namanya eh condition ya. Condition pada CSS. Jadi misalnya dia pixelnya berapa, dia akan membuat berapa persen, pixel berapa dia akan membuat berapa persen seperti itu. Nanti kita pelajarin, walaupun nanti kita akan jarang pakai ini ya. Kenapa jarang dipakai? Karena sudah ada banyak Tailwind, Bootstrap, dan kawan-kawannya ya, yang bisa kita pakai. Oke, kayaknya ada yang kurang di sini. Kita kasih judul apa nih di headernya? Mungkin kita kasih apa ya? Tutorial CSS itu aja ya. Saya kan tahu kan lihat. Nah ini dia ada di sini. Kita pengen ada di tengah-tengah sini. Berarti kita kasih H1 aja biar gede. Di sini H1. Teman-teman bisa langsung style di sini. Suka-suka teman-teman atau mau bikin style di atas kayak gini H3, H1 ini gitu. Tapi H1 ini udah ada nih. Ada center gitu kan. Nah, berarti kita nggak perlu ya. Nanti teman-teman tinggal sesuka hati teman-teman aja. Nah, jadi tutorial CSS. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau hubungi nomor Bang Adwan untuk apa membuat skripsi juga bisa, tinggal hubungi aja, jelaskan alurnya, nanti bisa dibicarakan selanjutnya di nomor Bang Adwan ya. Terus untuk teman-teman yang masih bingung, silakan balik lagi ke tutorial-tutorial berikutnya. Sebelumnya, tutorial-tutorial sebelumnya itu suaranya saya hapus ya, karena terkena copyright. Nah, itu teman-teman tinggal lihat aja pergerakan layarnya masih bisa ya. Jadi tanpa omongan saya sepertinya bisa mengerti. Kalau saya hapus takutnya nanti nggak berurut ya. Jadi untuk sekarang makanya saya tidak pernah memakai musik lagi. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, terus di share agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.